Bapak Ibu Saudara, saya mau share sedikit mengenai pengalaman saya dengan khotbah. Itu tahun 1993, yang khotbah ini Bapak tua, saya nggak ngerti. Tapi dia selalu mengulang-ulang istilah, kita harus hidup sekarang katanya. God is now, dia bilang gitu. Teriak-teriak dia, loncat-loncat lah, semangat lah Pak Tua ini. Kami sedang training hanya 8 orang. Saya yakin yang 88 itu barangkali nggak ngerti juga maksudnya apa ini. Jadi, tapi saya simpan dalam hati. Sudah 27 tahun saya simpan, dan belakangan ini mulai saya ngerti apa maksudnya rupanya itu. Dan itu sangat luar biasa buat saya, berkat lah ya. Jadi intinya kita harus hidup di dalam sekarangnya Tuhan, agar masa lalu kita tidak membayangi kita, membuat kita menyesal lah, kecewa dan sebagainya, maupun masa depan kita tidak membuat kita khawatir, takut dan sebagainya, karena kita hidup di dalam sekarangnya Tuhan. Nah, ini yang saya mau coba menjelaskannya lah ya. Kalau nanti ada yang mendengar anak muda yang belum mengerti, simpan dulu ya. Simpan dulu. Ini kayak Maria di Alkitab itu, dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Walaupun dia nggak ngerti ya. Jadi jangan langsung dibuang gitu ya. Langsung dibuang. Kalau apalagi ada yang bilang, ini teologi bukan aliran saya, ini bukan denominasi saya, berarti salah. Waduh, jangan begitu. Apalagi yang bilang begini, ini bukan pendeta saya ngomong, berarti salah dia. Wah, ini parah itu kalau begini ya. Simpan dulu Bapak Ibu Saudara, terutama saudara muda ya. Simpan dulu. Nanti sejangka waktu Tuhan akan ungkapkan kebenarannya itu. Jadi begini, temanya ini, hidup di dalam sekarangnya Tuhan ya. Jadi ada 3 poin lah sekiranya saya mau sampaikan ini. Yang pertama, Tuhan itu diam dalam kekekalan. Kekal itu jangan dihubungkan dengan waktu ya, karena waktu itu dimensinya beda dengan kekal. Jadi begini, Tuhan diam dalam kekekalan, bahkan dia itu adalah kekal. Tapi dia menciptakan dimensi surga. Disitulah Tuhan menaruh tahtanya dan segala ya ada isinya di situ kan, malaikat semuanya di situ. Kedua, Tuhan ciptakan juga bumi. Dimensinya kalau ilmuwan bilang dimensi ruang dan waktu. Nah, di situ dia waktu itu. Setelah itu Tuhan ciptakan lagi dimensi di bawahnya lagi. Dimensi di bawah bumi itu. Kalau kita Wahyu itu ada yang materai itu tidak bisa dibuka, baik oleh dimensi sorgawi maupun makhluk-makhluk dimensi bumi maupun makhluk-makhluk di dimensi di bawah bumi. Nah, jadi Tuhan itu adalah kekal, diam dalam dimensinya Elohim itu dimensi kekal. Dia menciptakan waktu. Dia berkarya di dalam waktu. Tapi dia sendiri tinggal di dalam kekekalan. Ada orang menganggap waktu itu kekal itu sama dengan waktu yang panjang, nggak ada habisnya. Enggak begitu. Yang namanya waktu pasti ada awalnya dan ada akhirnya. Alkitab tidak mewahyukan dimensi kekal. Alkitab itu adalah pewahyuan rencana Bapa yang berkarya di dalam waktu. Makanya istilah hidup kekal itu salah terjemahan, habis-habisan salah. Nah, akhirnya lahirlah doktrin neraka kekal. Waduh, salah habis.
istilah kekal itu sebenarnya diterjemahkan dari istilah Ibrani olam atau Yunani aion. Itu mestinya waktu. Karena baik olam maupun aion kalau diterjemahkan waktu yang panjang salah, karena dia ada awalnya, ada akhirnya. Saya udah bikin videonya, 4 video tentang itu. Jadi Tuhan itu tidak diam di dalam kekekalan, tapi dia menciptakan waktu dan berkarya di dalam waktu. Segala sesuatu yang masuk dalam waktu mesti bertumbuh. Ya manusia, ya pohon, ya hewan, semuanya bertumbuh, ya. Termasuk hidup kekal yang kalau kita percaya dapat hidup kekal, hidupnya Elohim. Begitu dia masuk dalam waktu hidupnya Elohim itu, dia perlu bertumbuh. Ya makanya Yesus umpamakan penabur. Ya, benihnya itu harus bertumbuh. Tapi sekali lagi setangkap bahwa Elohim tinggal di dalam dimensi kekal. Yang sama sekali kita nggak ngerti dimensi itu. Jangan kaitkan kekal dengan waktu, nggak ada hubungannya. Saudara, kalau kayak hidup ada makhluk yang misalnya ya, dia ini kan dimensi, kalau satu tuh dimensi satu, orang ilmuwan bilang garis, dua dimensi bidang, 3 dimensi inilah ruang. Kalau ada makhluk hidup di satu dimensi, tiba-tiba dia masuk ke dalam dimensi ruang, dia bingung, nggak ngerti dia. Begitu juga kita, nggak ngerti. Alkitab tidak mewahyukan dimensi kekekalan itu, enggak. Ya, kita pun nggak tahu di situ pakai bahasa apa, hidupnya kayak apa, nggak ada itu yang kita tahu, ya. Karena itu dimensi yang beda sekali dengan kita ini, dimensi ruang dan waktu, ya. Nah, baik, ini yang pertama, tangkap dulu ini ya. Semoga ini kita bisa paham ya. Jadi sekali lagi, percaya mendapat hidupnya Elohim, hidup kekal yang dimasukkan ke dalam waktu yang perlu bertumbuh. Ini satu, tangkap. Yang kedua, ini terkait dengan nama nih. Banyak orang ngotot, Tuhan punya nama katanya. Namanya Yahweh. Tidak ada namanya Tuhan, karena Tuhan dalam dimensi kekekalan tidak perlu nama. Dia adalah roh. Ya, ketika dia berinkarnasi dalam diri Yesus itu perlu nama, karena manusia perlu nama. Namanya Tuhan yang berinkarnasi itu namanya Yesus. Nama manusianya, ya. Kalau Tuhan nggak ada namanya, ya. Itu yang ada tuh sebenarnya atribut atau karakteristik atau keunikan. Karena waktu Musa tanya di kitab Keluaran, Musa tanya, kalau aku diutus ke Mesir nanti mereka tanya siapa namanya yang mengutus. Jawabnya Tuhan unik ya. Dia bilang Ehyeh Asher Ehyeh. Artinya I am that I am. Aku adalah atau aku yang ada atau aku yang adalah aku. Kira-kira begitu. Hadir secara kekal, terus menerus, ya. Itu bukan nama. I am that I am itu bukan nama. Itu atribut atau karakteristik atau makna lah. Ya. Namanya enggak ada Tuhan itu. Kalau misalnya Yahweh itu Tuhan perang. Kenapa? Karena Yahweh lah yang mengadakan perjanjian dengan Israel di perjanjian Musa, memberikan tanah perjanjian. Ada 7 bangsa yang mesti diperangin di situ. Makanya Yahweh Tuhan perang. Kalau waktu Tuhan berkarya di dalam Abraham, Ishak, Yakub, dia namanya El Shaddai. Shad itu artinya buah dada feminin. Karena apa? Karena janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub punya banyak keturunan. Perempuan tahu yang melahirkan kan? Kalau dengan Nuh itu namanya Elohim. Artinya apa? Tuhan seluruh bumi. Kenapa? Tuhan di dalam Nuh itu dibilang aku akan hapus seluruh makhluk di bumi. Dia Tuhan yang seluruh bumi. Kira-kira begitu. Dan Tuhan pun membuat nama bagi dirinya sendiri. Bahkan ada nama yang kita nggak tahu. Nama ya, tanda kutip ya.
atribut lah bilangnya ya, karakteristik atau keunikan lah ya. Nama nggak ada, cuma Yesus itu nama. Itu pun karena Tuhan menjadi manusia, itulah namanya Yesus, nama manusianya. Saudara dan saya yang perlu nama. Kalau Tuhan nggak ada namanya, jangan ngotot Tuhan namanya Yahweh, ya nggak ada itu. Itu cuma atribut, karakteristik atau namanya keunikan, ya. Nah, kenapa Tuhan nggak perlu nama? Di sana di dimensi kekekalan soalnya lain. Itu dimensi alam yang lain lah. Kita nggak ngerti kenapa begitu, tapi terima saja ya bahwa Tuhan diam dalam kekekalan, berkarya dalam waktu, namanya Yesus dalam waktu itu ya, berkarya di situ. Tapi setelah Yesus sudah mati bangkitnya surga, dia menjadi roh pemberi hidup. Nah, di dalam kitab Korintus, life giving spirit, itulah Yesus yang sekarang. Dia adalah roh pemberi hidup, sebab Tuhan adalah roh, kata surat Korintus. Oke lah, 2 poin ya. Jadi pertama, Tuhan menciptakan itu 3 dimensi ini, dimensi surga, dimensi bumi, yang yaitu yang ilmuwan bilang dimensi ruang dan waktu. Satu dimensi di bawahnya. Masing-masing dimensi ini berbeda, ya. Namanya dimensi lah, sudah tahu lah, berbeda lagi. Apalagi dimensi kekekalan ini. Kedua, Tuhan tidak punya nama. Di dimensi kekekalan tidak ada namanya, ya. Yang ada ketika dia jadi manusia di dalam waktu, itu namanya Yesus, nama manusianya, ya. Oke, yang ketiga ini sekarang, yang namanya dimensi kekekalan, kekal, itu tidak ada waktu, tidak ada istilah kemarin, hari ini, besok. Itu istilah kemarin, hari ini, besok. Itu adalah istilah waktu, dalam dimensi waktu. Alkitab bilang Yesus itu sama. Kemarin, hari ini, besok. Bukan berarti Yesus itu hidup dalam dimensi waktu, dalam arti manusia. Enggak, itu karena dia dalam dimensi kekal. Ketika dia hadir di dalam waktu, maka dia adalah sekarang. I am. Makanya Yesus bilang, I am the bread of life. Dia tidak bilang I was the bread of life. Kalau itu was itu berarti kan past. Dia juga nggak bilang I shall be the bread of life. Kalau shall be itu berarti future, toh? Enggak, dia bilang I am present imperfect. Sekarang terus. Sekarang terus. Nah, kalau kita mau menikmati the bread of life, kita harus hidup di dalam sekarangnya Tuhan. Ini dia yang mau saya sampaikan ini. Saudara dan saya harus bertumbuh di dalam Tuhan sedemikian sehingga kita hidup di dalam sekarangnya Tuhan. Barulah kita menikmati I am the light of the world. I am the bread of life. I am the good shepherd. Bukan I was, bukan I shall be the good shepherd, bukan. Nah ini dia. Itu makanya pengkhotbah Pak Tua itu yang saya dengar 27 tahun yang lalu, dia keras sekali dia khotbah walaupun kami nggak ngerti. Rupanya itu, memang kalau begitu kita hidup di dalam sekarangnya Tuhan, disitulah kemerdekaan itu. Kita bebas dari masa lalu bukan karena kita tidak ingat-ingat masa lalu, bukan. Selalu kita ingat perbuatan Tuhan dalam masa lalu, kalau kita ingat masa lalu. Karena Alkitab juga bilang, ingatlah, jangan lupakan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Kalau kita ingat masa lalu, kita akan ingat perbuatan Tuhan yang besar. Kita nggak akan kecewa dengan masa lalu. Kita nggak akan menyesal dengan masa lalu. Nah, kita malahan mengingat perbuatan Tuhan. Kalau kita hidup dalam sekarangnya Tuhan loh ya. Kemudian demikian juga kalau kita ingat masa depan. Kita nggak takut, nggak khawatir. Karena Tuhan, kita hidup dalam sekarangnya Tuhan, malah kita bersukacita dalam pengharapan. Ini, bagi saya ini kemerdekaan yang luar biasa ini. Hidup di dalam sekarangnya Tuhan. Yesus pernah bilang kesusahan sehari cukup sehari. Memang ungkapannya agak beda, tapi maksudnya tuh saya yakin itu. Hiduplah di dalam sekarangnya Tuhan itu. God is now.
Yang mengertilah ya, nikmati ya. Semuanya itu pengalaman kok ya. Saya paling nggak suka ribut-ribut soal doktrin teologi yang hanya di otak doang, tak masuk dalam pengalaman. Kalau orang ribut Tritunggal nggak tertarik saya sama sekali. Bagi saya Tritunggal itu harus dialami. Pertemuan dengan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan Juru Selamat. Pertemuan dengan Roh Kudus sebagai pembaptis yang berikan karunia kuasa, urapan dan sebagainya itu. Dan bertemu dengan Bapa. Bagi saya, kalau sudah bicara pengalaman nggak akan ribut. Tapi kalau soal bicara teori di otak, memang bisa ribut. Karena otak ini suka bikin ribut. Hiduplah dalam otak, pasti ribut. Ini otak ini satu nih, yang ide paling ini, alasan, reasoning. The power of reasoning. Ini nih dari otak. Ini kisahnya keturunan orang beralasan. Makanya waktu Adam bilang, ya kenapa kamu makan ini? Ini nih perempuan ini. Si perempuan ini bilang, ini ular. Nah ini memang orang yang hidup dalam otak. Ya begitu. Tapi orang yang hidup dalam sekarangnya Tuhan, nah ini dia. Kebebasan. You shall know the truth. And the truth shall make you free. Kebenaran itu, realita itu sebenarnya realita itu adalah Tuhan sekarang. Itulah realita. Truth itu artinya realita. Puji Tuhan Bapak Saudara, saya juga jadi semangat nih kayak Pak Tua yang saya dengar 27 tahun yang lalu itu. Udah meninggal dia sekarang pasti kan. Semangat saya, ya. Hiduplah di dalam sekarangnya Tuhan. Maka kita akan bebas daripada belenggu masa lalu. Pun kita akan bebas daripada ketakutan dan kekhawatiran masa depan. Hidup di dalam sekarangnya Tuhan. God is now. Haleluya. Puji Tuhan, semoga sharing saya ini bisa dipahami ya secara pengalaman ya. Kalau ada anak muda mendengar ini nggak ngerti, simpan dulu dalam hati. Ya, simpan dulu dalam hati. Nanti Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam sekarangnya Dia. Sekarangnya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sekarang. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.